mahasiswa Ilmu Gizi Universitas Diponegoro. Jadi, gagal ginjal kronik itu kondisi terjadinya penurunan fungsi ginjal yang berlangsung perlahan-lahan dalam jangka waktu yang lama. Sifatnya irreversibel atau tidak bisa kembali. Jadi, sekalinya rusak, dia akan tetap rusak dan tidak bisa kembali berfungsi seperti sebelumnya atau waktu normal. Ginjal merupakan salah satu organ penting yang ada pada tubuh kita. Ginjal adalah organ yang memiliki peran cukup besar dalam pengaturan kebutuhan cairan dan juga elektrolit. Pada ginjal memiliki korteks ginjal di bagian luar yang berwarna coklat gelap. Pada manusia terdapat dua bagian ginjal, yaitu ada di bagian kanan dan juga ada di bagian kiri. Yang dimana ginjal bagian kanan terletak lebih rendah dibandingkan ginjal bagian di kiri dikarenakan adanya lobus Hepar. Ginjal pada manusia memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu yang pertama, mengendalikan keseimbangan cairan dalam tubuh. Yang kedua, ekskresi atau pembuangan produk-produk akhir atau limbah metabolisme dalam tubuh. Misalnya, urea dari protein, asam urat dari asam nukleat, kreatinin dari kreatinin otot, dan juga bilirubin dari hemoglobin. Yang ketiga, adanya ekskresi banyak senyawa asing, misalnya obat-obatan, aditif makanan, dan juga lain-lain. Yang keempat, yaitu memproduksi hormon dan juga enzim yang membantu mengendalikan tekanan darah. Yang kelima, menghasilkan eritroprotein, yaitu hormon yang menstimulasi produksi sel darah merah. Yang keenam, yaitu menjaga tulang agar tetap kuat. Yang ketujuh, menjaga level elektrolit seperti sodium, kalium, fosfat agar tetap stabil. Bagaimana jika ginjal rusak? Ginjal dikatakan rusak bila ada penimbunan hasil akhir protein dan elektrolit pada organ ginjal yang sehat. Maka akan terjadi kerusakan pada ginjal dan tidak bisa menjaga keseimbangan elektrolit dalam darah. Dan menjadikan kadar elektrolit yang tinggi, salah satunya sodium, yang dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Nah, penyakit gagal ginjal kronik dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, diabetes mellitus. Yang kedua, hipertensi. Yang ketiga, obesitas. Yang keempat, peradangan pada glomerulus dalam jangka waktu yang panjang atau disebut juga glomerulonefritis kronis. Kemudian yang kelima, ada nefritis interstisial kronis atau merupakan infeksi yang menyebabkan peradangan dan pembekakan pada ginjal. Kemudian yang keenam, penyakit ginjal polikistik atau penyakit keturunan di mana sekelompok kista muncul dalam ginjal. Kemudian yang ketujuh, infeksi saluran kemih, yaitu kondisi di mana terdapat bakteri pada organ saluran kencing yang dapat memengaruhi organ ginjal. Gejala yang umum muncul dari penyakit gagal ginjal ini antara lain tekanan darah tinggi, perubahan frekuensi dan jumlah buang air kecil dalam sehari, kemudian adanya darah dalam urin, lemah serta sulit tidur, kehilangan nafsu makan, sakit kepala, tidak dapat berkonsentrasi, gatal-gatal, kemudian sesak, mual dan muntah, kemudian bengkak terutama pada kaki dan pergelangan kaki, serta pada kelopak mata di waktu pagi hari. Nah, coba teman-teman cek apakah teman-teman mengalami itu semua? Jadi, memang gagal ginjal kronik itu bisa dibedakan berdasarkan dua hal. Jadi, berdasarkan derajat atau stadium, satunya atas dasar diagnosis etiologi. Nah, tadi pertanyaannya, kalau berdasarkan derajat penyakit itu dibuat dari perhitungan namanya laju filter glomerulus atau LFG, itu dapat dihitung menggunakan rumus Cockcroft-Gault. Bisa dihitung apabila kita sudah mengecek lab
atau ada data lab terkait kreatinin plasma. Menurut perhitungan itu, jadi gagal ginjal dapat dibedakan menjadi 5 tingkatan, yaitu G1 atau derajat 1 atau stadium 1, stadium 2, stadium 3A dan 3B, kemudian stadium 4 dan stadium 5. Untuk stadium atau G5 ini terjadi penurunan fungsi ginjal yang sangat berat atau biasa disebut penyakit ginjal kronik, yaitu penyakit ini sudah stadium atau berada di tahap akhir. Apabila sudah sampai tahap ini, memerlukan terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal yang biasa dilakukan dialisis dan transplantasi ginjal. Nah, untuk stadium G1 atau stadium 1 sampai dengan 4 itu terjadi penurunan fungsi ginjal yang ringan sampai berat. Umumnya belum menjalani terapi pengganti ginjal atau disebut dengan pradialisis. Sehingga pradialisis itu adalah kondisi atau waktu di mana belum mendapatkan atau menjalani terapi pengganti ginjal seperti pada tahap stadium 1 sampai 4. Ada. Jadi untuk diet khususnya itu secara garis besar cuman pembatasan protein dan cairan. Karena protein berlebih itu dapat mengganggu fungsi ginjalnya, bahkan memperburuk fungsi ginjalnya. Cairan juga sama. Nah, untuk protein dalam sehari itu diberikan maksimal 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi dikatakan misalkan berat badan 55 dikali 0,8. Berarti dalam sehari seseorang dengan berat badan 55 kg itu hanya bisa mengonsumsi 44 gram protein dalam sehari. Nah, 44 gram itu bisa didapatkan dari lauk hewani yang mengandung 7 gram protein seperti ayam, kemudian ikan, teri, kemudian udang, kemudian untuk lemak sedang ada daging sapi, telur ayam, kemudian yang tinggi lemak ada bebek ataupun telur bebek. Bisa juga didapatkan dari sumber protein nabati yang masing-masing mengandung 5 gram protein, seperti kacang hijau. Pastinya protein yang dikonsumsi itu harus bernilai biologis tinggi atau protein yang berasal dari hewani. Kemudian untuk cairan, itu konsumsi cairan dalam sehari itu dilihat dari jumlah yang keluar. Jadi jumlah yang keluar ataupun urin itu ditambah dengan 500 hingga 750 ml dalam sehari. Itu total cairan yang boleh dikonsumsi dalam satu hari. Untuk konsumsi makanan pokok, sayuran, buah-buahan, dan lemak atau minyak itu tidak ada pembatasan sama sekali. Jadi konsumsi secukupnya saja. Namun dalam kondisi tertentu seperti edema atau penumpukan cairan itu diperlukan pembatasan garam. Nah, garam ini dibatasi sehari itu maksimal kurang dari 2 sendok teh dalam sehari. Kemudian kalau misalkan dengan kondisi tertentu seperti hiperkalemia atau kelebihan kalium dalam tubuh, itu juga kalium harus dibatasi, baik itu makanan sumber kalium maupun lainnya. Dalam sehari konsumsi kalium itu bisa setara dengan mengonsumsi 2 kali atau 2 porsi produk susu gitu. Untuk makanan yang dianjurkan dan dihindari ataupun dibatasi itu ada beberapa. Untuk makanan pokok itu tidak ada yang dibatasi ataupun dihindari sama sekali. Jadi semuanya dianjurkan, baik itu nasi, mie, tepung-tepungan, ubi dan lain-lain. Kemudian untuk lauk yang dianjurkan lauk hewani ya seperti telur, ayam dan lain-lain. Pastinya ayamnya yang tanpa kulit. Kemudian untuk lauk nabati seperti kacang-kacangan dan olahannya, kemudian ikan asin itu harus dihindari ataupun dibatasi. Kemudian untuk lemak, itu semua jenis minyak boleh digunakan. Kemudian margarin juga boleh digunakan asalkan rendah garam. Nah, yang perlu dihindari atau dibatasi adalah penggunaan santan, kelapa, mentega atau margarin yang biasa yang menggunakan garam. Begitu, dan pastinya lemak dari kulit ayam. Kemudian untuk sayur dan buah itu sama, kondisinya sama. Kalau misalkan memang tidak memiliki kondisi hiperkalemia atau kelebihan kalium dalam tubuh, itu boleh mengonsumsi semua jenis sayur ataupun semua jenis buah. Tapi kalau misalkan memiliki kondisi hiperkalemia, itu perlu diperhatikan lagi karena pemilihan sayur dan buahnya itu harus yang rendah kalium. Seperti apel, untuk buah ya apel, pir. Kemudian untuk sayur, wortel, buncis, labu siam. Yang perlu dihindari itu seperti bayam, daun singkong, kemudian buah-buahan seperti pisang.
gitu. Tentunya ada dong beberapa cara yang dapat kita lakukan supaya ginjal kita tetap sehat dan terhindar dari penyakit gagal ginjal kronis. Pertama, menjaga badan tetap bugar dan aktif. Penting banget loh teman untuk berolahraga dan beraktivitas. Kita disarankan beraktivitas fisik tingkat sedang sekitar 30 menit dalam sehari. Dapat dilakukan contohnya bersepeda, jalan cepat, ataupun contoh sehari-hari, misalkan mencuci mobil, motor, berkebun, menyapu, mengapel, dan masih banyak lagi. Kedua, jangan merokok. WHO atau Badan Kesehatan Dunia sudah menargetkan untuk penurunan prevalensi pengguna rokok sebesar 30%. Rokok sendiri memiliki sifat beracun atau toksin sehingga dapat merusak organ ginjal kita. Ketiga, hindari penerapan diet tinggi protein tanpa konsultasi dengan ahli gizi ataupun dokter. Individu dengan asupan protein yang berlebih ini memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap penyakit GGK atau gagal ginjal kronis. Asupan tinggi protein akan meningkatkan kinerja ginjal dan jika berlebih maka dapat menurunkan fungsi organ ginjal kita. Keempat, jaga asupan cairan dalam tubuh. Berdasarkan pedoman gizi seimbang, asupan cairan berupa air putih disarankan sebanyak 6 gelas sehari pada lansia dan 8 gelas sehari pada orang dewasa atau setara dengan 1,5 hingga 2 liter. Penting untuk mencukupi kebutuhan cairan untuk menjaga hidrasi tubuh dan juga kinerja organ ginjal kita tetap optimal. Yang kelima, penerapan pola makan sehat dan seimbang. Antara lain dengan membatasi asupan garam, gula, dan lemak atau yang dikenal GGL. Sesuai prinsip pedoman gizi seimbang, kita sebaiknya mengkonsumsi gula maksimal 4 sendok makan, garam maksimal 1 sendok teh, dan lemak atau minyak maksimal 5 sendok makan per orang per hari. Pembatasan ini bermanfaat untuk menghindarkan kita dari resiko penyakit hipertensi, diabetes, dan obesitas yang menjadi faktor resiko penyakit ginjal kronis. Selanjutnya, utamakan asupan lemak tak jenuh seperti omega 3. Omega 3 ini bisa kita dapatkan dari tanaman seperti biji chia, minyak zaitun, kenari, dan beberapa sayuran hijau. Omega 3 dapat mengurangi peradangan tekanan darah dan juga meningkatkan kolesterol baik, sehingga bermanfaat bagi tubuh kita.